Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, berjumpa lagi bersama saya Bagus Wayustiaji, mahasiswa Prodi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas di mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, di mana pada hari ini kita akan membahas bersama mengenai proyek food estate. Lalu apa saja sih pembahasannya? Yang pertama ialah rangkuman kasus. Yang kedua kita akan membahas mengenai teori pendukung. Yang ketiga pandangan terhadap proyek food estate. Selanjutnya ialah isu etika dalam proyek food estate. Yang kelima adalah saran kasus proyek. Yang keenam keterkaitan peraturan pemerintah. Yang ketujuh hasil yang diharapkan dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di mana rangkuman kasus yang pertama ya rekan-rekan, seperti yang kita ketahui, proyek food estate di Kalimantan Tengah ini kembali mengalami kegagalan setelah ribuan hektar lahan terbengkalai dan sebagian beralih menjadi perkebunan sawit. Petani mengeluhkan buruknya kondisi lahan gambut, banjir, dan ketidaksesuaian varietas padi unggul yang disediakan oleh pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa hanya 1% lahan yang cocok untuk pertanian. Minimnya pendampingan, tumpang tindih lahan dengan HGU perusahaan sawit, serta hilangnya tutupan pohon memperburuk situasi. Meskipun demikian, pemerintah akan memperluas proyek ini yang memicu kritik dan kekhawatiran akan pengulangan kegagalan serupa di masa depan. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai teori pendukung. Menurut State dan kawan-kawan, etika bisnis sendiri adalah standar etika yang terkait dengan tujuan dan cara pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan menurut Greenpeace tahun 2022, greenwashing mengacu pada upaya yang disengaja oleh korporasi untuk menyesatkan pelanggan tentang tanggung jawab lingkungan mereka atau keuntungan ekologis yang terkait dengan produk layanan mereka. Dan mengutip laman master plan desa, food estate sendiri ialah konsep pengembangan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan swasembada pangan. Next, pandangan pribadi mengenai proyek food estate ini sendiri. Proyek food estate di Kalimantan Tengah ini memang mengalami masalah yang sangat besar ya rekan-rekan, dengan banyaknya lahan yang terbengkalai atau beralih fungsi dari yang seharusnya pertanian menjadi kebun sawit. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju ya selama belum ada evaluasi menyeluruh mengenai proyek ini. Harusnya dari kegagalan yang dialami pemerintah sebelumnya, ada evaluasi secara besar-besaran ya dari lembaga yang berwenang dalam mengatasi proyek selanjutnya tentunya rekan-rekan. Next, isu etika dalam proyek food estate. Kegagalan perencanaan. Yang pertama, ribuan hektar terbengkalai dan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Yang kedua ialah pengabaian petani lokal dengan pendampingan yang memadai. Seharusnya menghadapi kegagalan yang ada di masa lalu, pemerintah ini juga melakukan pendampingan ya pelatihan tentunya. Seperti yang diwacanakan bahwa ada program pemerintah berupa petani milenial atau program-program lainnya, harusnya ini harus mampu memperbaiki kegagalan pemerintah dalam mengelola proyek food estate ini. Yang ketiga ialah pengelolaan buruk yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ialah tumbang tindih lahan dengan izin HGU perusahaan sawit. Tentunya perlu regulasi yang jelas dari pemerintah. Selanjutnya ialah ketidakseimbangan tujuan ekonomi proyek dan juga kebutuhan sosial masyarakat. Yang diwacanakan pemerintah, diharapkan kan proyek ini kan untuk swasembada pangan di tahun 2029. Namun jika tidak ada evaluasi mendalam, hal ini akan menjadi kegagalan yang berulang. Dan yang terakhir ialah klaim di luar ekspektasi yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ialah saran dari kasus proyek. Untuk pemerintah sendiri,
harus meninjau kembali perencanaan proyek. Yang kedua, melakukan monitoring dan audit pelaksanaan proyek. Dari kegagalan yang sudah terjadi sebelumnya, hal apa saja yang perlu dicanangkan oleh pemerintah agar menanggulangi kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi di masa depan. Dan juga pengawasan akan perjalanan food estate ini dan penegakan hukum jika diperlukan ya harus tegas rekan-rekan apabila terdapat pihak-pihak yang menyelewengkan proyek food estate ini. Untuk food estate-nya sendiri, yang pertama melaksanakan pertanian berkelanjutan. Yang kedua melakukan rehabilitasi lahan, mengembalikan fungsi iharat tanah ya rekan-rekan agar kembali subur ya. Mengingat tadi hanya 1% dari artikel yang kita baca, harusnya lebih ditanggulangi lagi lah tanahnya agar lebih subur jika ditanami pertanian begitu. Selanjutnya adalah diversifikasi tanaman dengan kondisi wilayah proyek. Jika memang kondisinya mungkin tidak memungkinkan padi, daripada mungkin tadi yang dijelaskan kebun sawit, hasil pertanian lain lah, seperti jagung, ubi-ubian, atau lainnya yang cocok di tanah tersebut. Dan juga yang terakhir ialah edukasi pemberdayaan petani dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat ini lebih mengetahui jika tanahnya mungkin sulit untuk pertanian, agar tujuan swasembada pangan di masa yang akan datang itu dapat tercapai sesuai yang direncanakan dan dicita-citakan. Selanjutnya adalah keterkaitan peraturan pemerintah, di mana ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dan yang selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di sini ada 14 asas, yaitu tanggung jawab negara, kelestarian, keberlanjutan, keserasian, keseimbangan, keperpaduan manfaat, kehati-hatian, keadilan, dan ekoregion. Lalu keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipasif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Harusnya undang-undang ini bisa menjadi pegangan bagi pelaksana proyek food estate dan juga pemerintah. Next. Dari hasil pembahasan yang kita jelaskan, dapat kita ambil hasil yang mungkin diharapkan, yaitu tentunya mengenai ketahanan pangan berupa produksi pangan yang meningkat sesuai target, sehingga cita-cita yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, swasembada pangan di tahun 2029 itu dapat terwujud. Selanjutnya ialah keberlanjutan lingkungan. Setelah evaluasi mendalam mengenai kondisi lingkungan, tentunya kita bisa meminimalkan kerusakan ekosistem. Lahan pertanian yang digunakan juga bisa optimal dan juga efisien, begitu ya rekan-rekan. Dan juga meningkatkan kepercayaan akan masyarakat bahwa benar yang dijelaskan di awal tentang kepercayaan terhadap proyek pemerintah ini, dan membuktikan bahwa komitmen terhadap etika bisnis dan kesejahteraan masyarakat ini benar-benar dapat diwujudkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dari pembahasan kita dapat kita simpulkan bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah telah mengalami kegagalan yang berulang dengan ribuan hektar lahan yang terbengkalai dan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Masalah utamanya yang dihadapi ialah ketidakcocokan lahan gambut untuk pertanian padi, serta kurangnya pendampingan partisipasi petani dalam program ini. Berikut merupakan referensi yang saya ambil dari berbagai sumber literasi di media elektronik dan jurnal lainnya. Dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan tinggalkan komentar di kolom YouTube channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen.